Jadi bagi kalian yang saat ini mungkin sedang terlilit hutang riba, bingung cara keluarnya gimana, semoga dari video ini banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat, banyak teman-teman yang mendapatkan pencerahan, banyak yang mendapatkan harapan bahwa keajaiban itu memang benar-benar nyata, bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika memang kita percaya, jika kita yakin, jika kita tidak menyerah. Ingat, pertolongan Allah itu selalu datang di saat yang tepat. Satu hal yang bisa menunda datangnya keajaiban atau datangnya pertolongan Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Masih dengan saya di sini Dina Maulidah Rahmi. Halo teman-teman semua, senang banget bisa jumpa lagi di channel ini. Channel yang random membahas banyak tentang keajaiban law of attraction atau hukum tarik menarik, keajaiban sholawat, kekuatan pikiran, dan masih banyak lagi. Oke, jadi banyak komentar yang saya baca di video-video saya sebelumnya yang berdoa agar hutang cepat lunas, agar kewajiban segera terselesaikan, agar keluar dari jeratan riba. Oke, jadi di video kali ini saya mau sharing lagi tentang kisah keajaiban sholawat, yaitu hutang lunas dengan bersolawat. Pasti kalian sudah sering mendengar ya, sering nonton di YouTube tentang keajaiban sholawat, hutang lunas, hutang riba lunas. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang menganggap hal ini bullshit atau nggak percaya. Jadi kalian bisa skip video ini. Tapi bagi teman-teman yang percaya dengan keajaiban atau sedang mengalami kesulitan di dalam membayar hutang-hutang atau kesulitan untuk keluar dari lingkaran riba, mungkin video ini tepat untuk kalian. Jadi di video kali ini saya mau sharing kisah nyata pengalaman pribadi saya sendiri tentang keajaiban sholawat yang saya dapatkan dalam menghadapi hutang riba. Oke, jadi bagi yang ingin tahu kisahnya, bagi yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis dan stay tune! Sebenarnya saya tuh nggak ada kepikiran mau sharing tentang kisah saya ini, kisah keajaiban sholawat yang saya dapatkan dalam mengatasi hutang riba. Karena saya menyadari ya bahwa riba itu adalah dosa, dan dosa itu menurut saya adalah aib yang harusnya tidak untuk dipamerkan atau dipublikasikan. Tapi karena saya banyak sekali membaca komentar-komentar di video saya yang berdoa, yang berharap agar bisa keluar dari hutang riba atau dari lingkaran syaitan ya, dalam tanda kutip itu lingkaran riba. Jadi saya seperti kayak ingin ngasih tahu bahwa masih ada harapan, kita bisa mendapatkan keajaiban seperti yang orang-orang lain juga dapatkan, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika sudah Allah berkehendak ya. Jadi itu yang benar-benar harus kita tanamkan di dalam hati, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Mau utang kita 1 miliar, 1 triliun, berapapun itu yang kita tidak bisa atau kita tuh tidak sanggup membayarnya, tapi jika Allah turunkan pertolongannya maka tidak ada yang tidak mungkin, semuanya akan beres bahkan di luar kendali kita. Oke, jadi langsung aja saya cerita dulu. Sebelum saya menyadari bahwa riba itu ternyata sangat dibenci oleh Allah, ya, di awal memang terlihat seperti sangat menyenangkan. Ternyata tanpa saya sadari hal itu membuka pintu penderitaan bagi hidup saya. Kemudian di tengah perjalanan ternyata saya mengalami masalah. Hingga pada akhirnya saya sudah tidak mampu lagi membayar cicilan pinjaman saya tadi. Ya, akhirnya gali lubang dan tutup lubang pun terjadi. Jadi saya pinjam sana untuk menutup yang ini, saya pinjam yang ini untuk menutup yang sana. Kayak gitu terus hingga akhirnya hutang semakin menumpuk dan saya semakin pusing. Jadi saat itu saya sudah bingung, pusing, kemana lagi harus mencari untuk membayar. Gak mungkin saya harus minjam uang lagi untuk menutupi hutang-hutang sebelumnya kan? Karena hal itu akan membuat hutang saya semakin banyak. Kemudian tidak mungkin juga saya minta bantuan kepada orang tua karena kondisi finansial orang tua juga sedang tidak stabil. Jadi singkat cerita, akhirnya saya berpikir untuk menjual sesuatu yang bisa saya jual. Saya lihat yang bisa saya jual hanyalah kendaraan. Tapi hati tuh kayak ragu banget untuk menjual barang saya tersebut. Sedangkan keadaan sudah memaksa harus bergerak ya, maksudnya sudah dekat jatuh tempo dan saya sudah kebingungan harus mencari kemana lagi. Akhirnya iseng-iseng saya buka YouTube. Saat itu kayaknya saya sedang cari tentang gimana cara melunasi hutang.
Ternyata saya ketemu dengan sebuah pembahasan yang membahas bahwa riba adalah salah satu dosa besar dan salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi Allah dan Rasul itu ternyata sangat membenci orang-orang yang melakukan riba, baik itu orang yang mengantar atau orang yang memberikan pinjaman ataupun orang yang sebagai kayak perantaranya aja, apalagi orang yang meminjam riba. Jadi semua itu sangat dibenci oleh Allah ya. Seketika saya sadar bahwa ternyata saya sudah melakukan dosa besar. Saya sadar bahwa apa yang terjadi pada saya saat itu adalah hasil dari perbuatan saya sendiri. Hasil dari saya telah menzolimi diri saya sendiri. Saya benar-benar menyesal dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam, benar-benar kapok, benar-benar jerak ya. Dan saat itu seketika saya langsung minta ampun kepada Allah, bertaubat, mengakui bahwa memang saya salah, saya sudah melakukan dosa besar, saya memohon ampun, saya beristighfar sebanyak-banyaknya dan benar-benar menyesali apa yang telah saya lakukan. Kemudian teman-teman, ternyata saya dipertemukan dengan sebuah channel yang membahas tentang keajaiban sholawat. Channelnya Mbak Mel. Nah, jadi di sini beliau banyak sekali membahas tentang kisah nyata keajaiban sholawat yang sudah terjadi dari berbagai orang, dari berbagai macam kasus yang mereka alami. Jadi saya tonton video-video yang tentang keajaiban sholawat hutang lunas. Akhirnya setelah dari situ belajar mencoba untuk mengamalkan sholawat munjiat ya. Jadi kebanyakan dari testimoni yang saya tonton itu banyak sekali yang berhasil mendapatkan keajaiban hutang lunas setelah mengamalkan sholawat munjiat. Nah dari situ saya mulai mengenal sholawat munjiat ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Amel. Terima kasih banyak karena video-video yang beliau bagikan ini sungguh sangat bermanfaat, terutama bagi hidup saya. Sampai suatu ketika saya pergi untuk sholat tahajud ya. Itu rasanya 3 hari berturut-turut saya melakukan sholat tahajud, dan setelahnya itu saya mengamalkan sholawat munjiat itu hingga waktu subuh tiba. Jadi itu saya lakukan 3 hari berturut-turut. Jadi kalau nggak salah saya itu dapat 100 kali sholawat munjiat di antara tahajud dan subuh. Dan itu saya lakukan dengan hati yang benar-benar ikhlas, benar-benar pasrah, benar-benar tulus dari dalam hati. Kayak ya Allah, aku benar-benar pasrah, ini semua salahku, hanya Engkau yang mampu menolongku. Jadi hati saya itu kayak benar-benar sepenuhnya udah menyerahkan hanya kepada Allah. Nah kemudian saat itu juga saya rutin membaca atau mengamalkan sholawat pohon uang ya. Kita baca setelah sholat isya. Ini ada juga, saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya tentang sholawat pohon uang, yaitu sholawat syajaratun nukut yang dibaca 400 kali setelah sholat isya. Nah ini juga rutin saya amalkan. Maaf teman-teman, kita ganti background. Oke, jadi kita lanjut. Setelah saya mengamalkan sholawat munjiat ya, yang saya baca saat itu 3 hari berturut-turut setelah sholat tahajud hingga memasuki waktu subuh, saya juga rutin mengamalkan sholawat pohon uang atau sholawat penarik rezeki yang syajaratun nukut itu. Dan juga sepanjang hari saya rutin membaca sholawat Jibril. Bahkan saya pernah sampai tembus 10.000 kali ya dalam sehari. Dan itu pencapaian terbanyak untuk saya saat itu. Karena saya termasuk pemula banget dalam hal bersolawat ini. Entah kenapa saya bersolawat itu tidak ada kayak rasa beban sedikit pun. Pokoknya itu rasanya kayak plong banget, kayak enak banget ketika bersolawat itu. Saya jadi nggak panik, saya jadi nggak cemas, nggak khawatir. Pokoknya perasaan itu kayak adem aja, kayak enak banget. Nah jadi di sini saya bukan pamer ya, demi Allah saya tidak ada unsur niat pamer sedikit pun. Ilmu ataupun pengetahuan saya masih belum ada apa-apanya, masih sangat-sangat minim. Jadi saya hanya baru belajar untuk memperbaiki hidup saya menjadi lebih baik. Nah setelah itu akhirnya hari dimana jatuh tempo sudah semakin dekat dan masih belum ada tanda-tanda untuk saya bisa bayar utang ya, bayar cicilan. Akhirnya saya memutuskan untuk menjual kendaraan ya, karena saat itu aja ide yang muncul di kepala, udah nggak ada lagi, saya juga udah nggak mau ambil pusing. Kemudian pergilah kepada seseorang dengan niat mau jual kendaraan kepada orang tersebut. Jadi orang itu adalah orang dekat tapi bukan keluarga, cuman dia kenal baik banget dengan orang tua. Nah terus kan dia nanya tuh ada masalah apa, kenapa jadi gini. Kemudian dijelaskanlah keadaan sebenarnya yang terjadi apa adanya kepada si beliau.
Akhirnya, disitulah keajaiban terjadi. Orang tersebut tidak mau membeli kendaraan saya, tapi dia bersedia membayar semua cicilan utang saya itu. Masya Allah, tabarakallah. Gak tahu lagi mau ngomong apa. Ini benar-benar keajaiban Allah, keajaiban sholawat. Jadi orang itu bersedia cuma-cuma tanpa minta imbalan untuk membayarkan cicilan utang tersebut yang bukan miliknya. Orang itu juga bukan orang kaya, dia bukan pegawai, dia bukan pejabat, dia bukan pengusaha, dia hanya punya toko kecil-kecilan gitu. Jadi kan saya tuh kayak gak enak ya, lah kok dia malah yang nanggung beban cicilan. Tapi dia malah bilang, gak apa-apa, kamu tenang aja, gak usah mikir lagi, biar saya yang bayar semuanya, biar saya yang lunasin semuanya. Dan tolong jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ajaib kan? Ini benar-benar keajaiban sholawat yang nyata yang saya alami. Demi Allah, saya tidak ada mengarang cerita, dan saya yakin itulah pertolongan Allah. Pertolongan Allah selalu datang di waktu yang tepat. Ketika kita benar-benar berharap hanya kepadanya, memasrahkan semuanya, mengakui semua kesalahan kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Allah itu pasti bersama kita. Jadi total waktu itu hampir 20 juta ya rasanya. Yang jelas pesan beliau adalah rutin bersedekah dan perbanyak sholawat. Jadi rahasia rezeki melimpah beliau itu karena beliau rutin bersedekah. Setiap minggu tidak pernah lupa, tidak pernah absen untuk bersedekah. Apapun itu, walaupun jumlahnya kecil, tapi tidak pernah absen. Nah jadi itu menjadi pelajaran yang sangat luar biasa untuk saya. Ya, belajar dari kesalahan. Dan itu adalah salah satu keajaiban luar biasa yang terjadi di dalam hidup saya. Jadi saya banyak sekali mendapatkan keajaiban-keajaiban sholawat. Menurut saya mengamalkan sholawat ini manfaatnya itu sangat besar. Manfaatnya sangat luar biasa. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kenapa kita sebagai manusia biasa tidak bersolawat? Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersolawat, teman-teman. Bahkan salah satu keutamaan solawat disebutkan, barang siapa di antara umatmu bersolawat kepadamu sekali, maka Allah memberikan baginya 10 kebaikan, menghapus dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Ya, jadi ternyata manfaat sholawat ini begitu banyak, begitu luas, begitu hebat, begitu ajaib. Semoga dari video ini banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat, banyak teman-teman yang mendapatkan pencerahan, banyak yang mendapatkan harapan bahwa keajaiban itu memang benar-benar nyata. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika memang kita percaya, jika kita yakin, jika kita tidak menyerah. Ingat, pertolongan Allah itu selalu datang di saat yang tepat. Satu hal yang bisa menunda datangnya keajaiban atau datangnya pertolongan Allah yaitu mengeluh. Jadi ketika kita mengeluh akan kehidupan ya, misalnya kayak, aduh hidupku ini serba kekurangan, banyak utang di mana-mana, buru-buru belanja, untuk bayar utang aja nggak ada. Kenapa hidupku seperti ini? Nah, jadi itu adalah contoh kita mengeluh, kita kurang bersyukur, kita kurang luas memandang kehidupan. Ketika kita bisa menyadari kesalahan kita benar-benar tulus dari dalam hati memohon ampun, meminta maaf kepada Allah, disitulah pintu pertolongan Allah terbuka lebar untuk kita. Bukan hanya saya yang mengalami keajaiban sholawat ya, banyak orang di luar sana. Jadi bagi kalian yang saat ini mungkin sedang terlilit hutang riba, bingung cara keluarnya gimana, jadi saran saya, jangan gali lubang tutup lubang. Jangan mengambil pinjaman yang riba lagi untuk menutupi pinjaman yang riba satunya, karena sungguh itu akan membuat kalian semakin menderita. Ya, jadi saran saya, sebaiknya kita kembali kepada Allah, kita mohon ampun, kita benar-benar sadari bahwa kita sudah salah, kita sudah melakukan dosa yang besar. Jadi kita benar-benar mohon ampun, bertobat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian perbanyaklah sholawat. Jika tidak pernah bersolawat, maka belajarlah untuk mengamalkan sholawat. Sholawat apapun itu, yang penting kalian ikhlas, tulus dari dalam hati, penuh cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah apapun masalah kalian, apapun hajat kalian, apapun keinginan kalian, apapun urusan kalian di dunia maupun di akhirat,
akan dipermudah. Oke teman-teman, jadi itu tadi salah satu kisah keajaiban sholawat yang pernah terjadi di dalam hidup saya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Semoga semua urusan-urusan kita dipermudah. Semoga yang memiliki kewajiban-kewajiban segera terselesaikan. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.